tetap sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita belajar di rumah. Bertemu lagi dengan saya Ariati Berginting yang sering disebut dengan Ibu Age. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun sebelumnya anak-anakku, apakah kalian masih ingat pelajaran yang sudah lewat? Nah, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Oke, mantap. Nah, buku fiksi adalah buku yang berisi tentang cerita hayalan atau cerita yang tidak sebenarnya. Sementara buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta atau buku yang berisi kenyataan yang dapat diinformasikan. Nah, bagaimana anak-anakku? Masih ingat kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi kita kali ini adalah membaca memindai indeks buku. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui langkah-langkah dan jenis indeks buku. Yang kedua, mengetahui fungsi indeks buku. Yang ketiga, membangun pemahaman tentang indeks buku. Anak-anakku, tahukah kalian apa itu indeks buku? Indeks buku adalah istilah atau kata penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman tempat istilah atau kata tersebut ditemukan. Biasanya indeks buku berada di halaman paling belakang setelah daftar pustaka. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk ke bagian-bagian indeks buku. Bagian-bagian indeks buku yang pertama adalah indeks nama atau indeks pengarang. Indeks nama atau indeks pengarang adalah kumpulan nama-nama orang dalam sebuah indeks. Yang kedua, indeks topik. Indeks topik adalah suatu kumpulan subjek atau sebuah istilah yang disusun berdasarkan abjad yang istilah tersebut berada dalam buku atau bersangkutan dengan isi buku tersebut. Yang ketiga, perincian indeks topik. Perincian indeks topik adalah suatu istilah-istilah atau subjek yang ada kaitannya dengan sebuah subjek yang ada dalam sebuah indeks topik. Yang keempat, nomor halaman. Nomor halaman adalah suatu bagian indeks buku yang bertuliskan nomor-nomor halaman di mana kata-kata istilah itu berada. Oke, sekarang kita masuk ke bagian langkah-langkah untuk membaca indeks buku. Bagaimana langkah-langkah untuk membaca indeks buku? Nah, yang pertama anak-anakku, tentukan kata atau informasi yang akan dicari. Yang kedua, kita telusuri kata yang akan dicari dengan melihat halaman yang tertera di samping kata indeks. Yang ketiga, catatlah informasi yang ditemukan di halaman di mana kata tersebut ditemukan. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis indeks buku. Yang pertama, indeks nama atau indeks pengarang. Indeks nama atau pengarang yaitu indeks yang berisi daftar nama-nama pengarang atau tokoh yang ada dalam buku. Aturan penulisan indeks nama atau pengarang adalah jika nama pengarang terdiri dari dua kata, maka ditulis terbalik. Nama belakang ditulis di depan dan nama depan ditulis di belakang. Dipisahkan dengan tanda koma. Sama seperti penulisan di daftar pustaka. Jika pengarang memiliki gelar, maka tidak perlu dituliskan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang ada di gambar ini. Ini sudah sesuai dengan huruf abjad.
Yang pertama kita lihat di bagian A, di situ tertulis Anwar Hairil, yang nama sebenarnya adalah Hairil Anwar. Jadi Hairil Anwar ada di halaman 150. Dan di bagian E ada Einstein Albert, yang nama sebenarnya adalah Albert Einstein, berada di halaman 100, 120, 145. Yang berikutnya adalah huruf T, Tarigan Henry, yang nama sebenarnya adalah Henry Tarigan, berada di halaman 200 dan 201. Yang kedua, indeks topik. Indeks topik berisi daftar istilah-istilah dalam buku yang memuat teori, pengertian, dan sebagainya. Dalam beberapa buku terdapat perincian indeks topik yang berisi rincian dari indeks topik. Sebagai contohnya adalah dialog interaktif. Dialog interaktif berada di halaman 80 dan 81. Yang berikutnya, fakta dan opini. Fakta dan opini berada di halaman 90 dan 92. Yang berikutnya, iklan baris. Iklan baris berada di halaman 45. Itulah tadi contoh indeks nama atau indeks pengarang serta indeks topik. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah paham kan? Semoga kalian mudah memahaminya ya. Nah, apa itu fungsi indeks buku? Sekarang kita lihat fungsi indeks buku, yaitu yang pertama, mempermudah pembaca menemukan nama atau pengarang yang terdapat dalam buku. Yang kedua, mempercepat pembaca ketika ingin menemukan suatu topik pembicaraan. Yang ketiga, mempermudah pembaca memahami suatu kata yang belum dimengerti, serta memberitahu hubungan antara satu bahan atau informasi dengan informasi lainnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikanlah indeks buku tersebut. Ini sudah sesuai dengan abjad. Amanat 70-100, konotasi 40, memo 11-14-150, puisi 320-321, tanda baca 210-219-300. Istilah memo terdapat pada halaman berapa? Nah, sekarang kita jawab. Jawabannya adalah, jika kita melihat buku, maka istilah memo terdapat pada halaman 11, pada halaman 14, dan pada halaman 150. Nah, bagaimana anakku? Mudah kan mengerjakannya? Tadi kita sudah belajar bagaimana cara membaca, memindai indeks buku. Nah, kali ini kamu punya tugas mandiri di rumah. Kamu kerjakan ya, anak-anakku sekalian. Tugas mandiri di rumah. 1. Carilah satu buku yang di dalamnya ada indeks buku. Nah, setelah itu, jika kamu ingin mengetahui topik, kamu harus membuka halaman berapa saja, sebutkan 3 di antaranya. Yang kedua, setelah kamu mendengar penjelasan tentang indeks buku, maka coba kamu buat satu contoh indeks buku yang terdiri dari 20 istilah ataupun nama pengarang. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya anakku. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sekian dan terima kasih.